Oke, kita semua tahu kan ya, kita itu butuh sinar matahari. Tapi, gimana kalau ternyata alasan paling penting, alasan paling vital buat kesehatan kita, justru malah kita abaikan selama ini? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar kekuatan rahasia dari sinar matahari. Pasti selama ini kita dengarnya gini, matahari itu ya buat vitamin D, titik. Tapi ternyata sains modern mulai bilang, tunggu dulu, itu nggak sepenuhnya benar. Vitamin D itu penting ya, penting banget. Tapi itu cuma puncak gunung esnya aja. Ada cerita lain yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental, yang terjadi di dalam tubuh kita setiap kali kita kena sinar matahari. Terus, apa dong rahasia besar yang kita lewatkan ini? Jawabannya, ternyata bukan di kulit kita loh. Tapi jauh lebih dalam lagi, sampai ke inti dari setiap sel di tubuh kita. Dan saya jamin, kalau Anda paham ini, cara Anda memandang matahari bakal berubah total, selamanya. Oke, bagian pertama. Yuk, kita mulai dengan ngebongkar mitos besar seputar sinar matahari. Obsesi kita sama vitamin D ini ternyata bikin kita jadi buta sama manfaat lain yang, jujur aja, jauh lebih mendasar. Fokus cuma ke vitamin D, itu ibaratnya kita lagi liatin satu pohon, tapi kita nggak sadar kalau di belakangnya ada hutan lebat yang luar biasa. Gara-gara itu, kita jadi nggak lihat gimana matahari sebenarnya ngasih tenaga buat triliunan mesin super kecil yang bikin kita semua ini tetap hidup. Nah, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik di tubuh kita. Pahlawan sebenarnya dari cerita ini ternyata bukan vitamin, tapi mesin-mesin super kecil yang kerja tanpa henti di hampir setiap sel tubuh kita. Dan inilah dia, mitokondria. Coba deh bayangin ini sebagai triliunan baterai super kecil yang ngasih tenaga buat, ya semuanya. Mulai dari detak jantung kita, sampai kemampuan kita buat mikir. Kesehatan mitokondria ini secara langsung banget nentuin seberapa baik kita menua nanti. Tapi, ada masalahnya. Seiring kita bertambah tua, output energi dari mitokondria kita ini bisa anjlok loh. Turunnya drastis, sampai 70%. Itu kayak kita nyoba nyalain listrik satu kota besar, tapi dayanya cuma 30%. Kebayangkan. Nah, penurunan energi inilah yang jadi akar dari banyak penyakit yang datang seiring penuaan. Gini deh. Bayangin mesin mobil yang digeber terus-terusan. Pasti kan jadi panas banget terus berasap. Nah, hal yang mirip-mirip terjadi juga di mitokondria kita lewat sebuah proses yang namanya stres oksidatif. Anggap aja ini kayak karat biologis yang ngerusak mesin-mesin sel kita, bikin mereka jadi kurang efisien dan gampang rusak. Dan kerusakan ini jangan dianggap sepele. Gagalnya pembangkit listrik seluler ini adalah akar dari banyak penyakit yang paling kita takutin. Sebut saja demensia, penyakit jantung, diabetes. Semuanya itu ternyata berawal dari satu masalah. Masalah energi di level sel. Jadi, jelas ya, mitokondria kita ini butuh bantuan. Nah, disinilah senjata rahasia matahari masuk. Tapi caranya mungkin nggak seperti yang Anda kira selama ini. Selama ini kan kita fokusnya ke sinar UV, yang cuma nyampe ke permukaan kulit buat bikin vitamin D. Padahal, pahlawan yang sebenarnya itu adalah sinar inframerah. Ini cahaya yang nggak kelihatan, tapi bisa nembus jauh ke dalam jaringan tubuh kita dan langsung nyamperin mitokondria yang lagi butuh pertolongan itu. Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya gini. Pertama, sinar inframerah itu nembus masuk ke sel-sel Anda. Kedua, dia nyolek atau ngerangsang mitokondria. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Rangsangan itu memicu produksi melatonin kali di dalam sel. Ini bukan melatonin buat tidur ya, ini beda. Ini adalah antioksidan super kuat yang fungsinya kayak cairan pendingin buat mesin sel kita. Dia ngelawan karat dari stres oksidatif tadi dan ngejaga semuanya tetap jalan lancar. Oke. Mungkin ada yang masih agak ragu. Kalau gitu, coba kita lihat bukti yang paling mengejutkan. Sebuah studi yang menyamakan kurangnya paparan sinar matahari dengan faktor resiko seorang perokok. Iya, Anda nggak salah dengar. Jadi ceritanya di Swedia. Ada peneliti yang ngikutin puluhan ribu perempuan selama 20 tahun. Lama banget. Dan mereka cuma melacak satu hal aja, seberapa sering para perempuan ini terpapar sinar matahari. Hasil temuannya benar-benar mengguncang dunia medis. Dan ini bukan studi kecil-kecilan ya, mereka itu ngikutin hampir 30.000 orang. Skala sebesar ini tentu aja bikin kesimpulan mereka jadi punya bobot yang luar biasa kuat. Nah, ini dia inti temuannya. Mereka ngebandingin resiko kematian antara kelompok perempuan yang paling sering kena matahari sama yang paling jarang. Terus, resiko itu dibandingin lagi sama sesuatu yang kita semua tahu bahaya banget, merokok. Hasilnya gimana? Jawabannya, luar biasa. Ternyata menghindari sinar matahari punya faktor resiko kematian yang sama besarnya dengan merokok.
Saya ulangi ya, nggak kena matahari itu sama bahayanya dengan merokok. Ini benar-benar mengubah total cara kita seharusnya berpikir soal risiko dan manfaat matahari. Oke, setelah dengar fakta yang bikin kaget tadi, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Nah, ini dia resep 15 menit buat Anda. Ini bukan soal berjemur berjam-jam loh ya, tapi soal dosis harian yang simple dan bisa dilakukan siapa aja. Jadi, berapa lama sih yang kita butuhin? Riset menunjukkan angka ajaibnya itu sekitar 15 menit. Cuma segitu udah cukup buat nyalain saklar di mitokondria Anda, mulai produksi antioksidan dan naikin lagi energi seluler, cuma 15 menit. Jadi ini tips praktisnya. Coba deh targetin 15 menit di luar ruangan setiap hari. Kalau mau dapat inframerah lebih banyak dan UV-nya lebih sedikit, waktu terbaik itu pagi sama sore hari. Dan ingat ya, awan itu nggak ngeblokir sinar inframerah, jadi pas hari lagi mendung pun, Anda tetap dapat manfaatnya. Dan kenapa hal ini jadi penting banget sekarang? Ya karena data ini. Rata-rata orang itu ngabisin 93% waktunya di dalam ruangan. Kita ini udah kayak jadi spesies indoor yang mutusin hubungan sama sumber energi paling esensial ini. Akibatnya, sel-sel kita jadi kelaparan sinar inframerah yang sebenarnya mereka butuhin banget. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang isinya suplemen mahal dan tips-tips kesehatan yang rumit, apa mungkin kunci umur panjang itu sebenarnya sesederhana membuka pintu dan melangkah keluar? Coba deh pikirin itu pas Anda lihat matahari besok.